Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata kuliah Akuntansi Manajemen bersama Indahnya Belajar Akuntansi. Tahapan pembelajaran untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen, yang pertama adalah konsep dasar akuntansi manajemen, yang kedua konsep biaya dan pembebanannya, yang ketiga perilaku biaya aktivitas, yang keempat harga pokok variabel, yang kelima perhitungan biaya berdasar pesanan, yang keenam perhitungan biaya berdasar proses, yang ketujuh hubungan biaya volume dan laba, yang kedelapan keputusan harga jual, yang kesembilan anggaran, dan yang kesepuluh adalah menilai kesehatan perusahaan. Oke, kita masuk di bab 7 ya, tentang definisi biaya, volume dan laba ya, cost, volume, profit ya, atau disingkat CVP ya. Kita harus belajar dulu, harus tahu dulu mengenai definisi-definisi dari biaya, volume dan laba ya. Kita awali dari definisi biaya. Biaya adalah nilai dari pengorbanan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika dikaitkan dengan perusahaan adalah seberapa besar tingkat perusahaan yang dalam kegiatan utamanya untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia dari adanya pengorbanan faktor-faktor produksi untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu yang diukur dengan satuan nilai mata uang yang telah atau mungkin terjadi serta memberikan manfaat untuk masa yang akan datang. Ya, jadi biaya itu merupakan nilai dari pengorbanan ya, nilai dari pengorbanan gitu ya, yang diukur dengan menggunakan uang ya, kalau itu untuk pribadi individu gitu ya. Tetapi kalau untuk perusahaan ya berarti pengorbanan perusahaan untuk menciptakan produk ya. Pengorbanannya apa aja ya? Pengorbanannya adalah biaya-biaya produksi yang dikeluarkan ya, biaya-biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan output untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sudah direncanakan ya. Jadi biaya itu merupakan unsur pengorbanan ya, yang bisa diukur dengan uang ya. Sebenarnya biaya dan beban ya itu berbeda ya, tetapi biasanya pengaplikasiannya itu dianggap sama ya. Sebenarnya mereka ini mempunyai definisi yang berbeda ya. Perbedaan antara biaya dan beban itu sudah Bu Tio sampaikan di materi-materi di bab 1 ya, di bab 1 kalau tidak salah di bab 2 ya. Silakan kalian bisa melihat di sana mengenai perbedaan biaya dan beban ya. Sedangkan mengenai definisi laba, apa sih laba itu? Laba itu merupakan main goal ya, atau tolak ukur keberhasilan manajemen perusahaan ataupun industri yang berbasis bisnis atau profit seeking gitu ya, terlebih pada bagian manajemen keuangan ya. Jadi laba ya, itu merupakan tolak ukur sasaran utama ya, sasaran utama ya yang diinginkan oleh perusahaan. Karena ketika perusahaan itu bisa going concern, yaitu salah satu indikatornya adalah perusahaan itu mendapatkan laba. Kalau perusahaan itu rugi secara terus menerus, ya berarti perusahaan itu mau nggak mau kolab, bangkrut. Ya. Oleh karena itu, sasaran utama tolak ukur perusahaan ketika mereka membangun usaha, ya tolak ukurnya adalah laba. Ya. Laba ini dibedakan menjadi dua tipe
ada laba bisnis dan ada laba ekonomi. Apa itu laba bisnis? Laba bisnis adalah penerimaan perusahaan setelah dikurangi dengan biaya eksplisit. Apa itu biaya eksplisit? Itu biaya yang benar-benar dikeluarkan ya dari kas perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan untuk produksi. Ya, atau biaya akuntansi perusahaan. Ya. Kalau laba ekonomi, ya, tipe yang kedua adalah laba ekonomi, itu adalah penerimaan perusahaan setelah dikurangi dengan biaya eksplisit dan implisit. Biaya implisit itu mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk proses produksinya. Ya, jadi kalau biaya eksplisit, ya, itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dari kas perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan untuk produksi atau biaya pada akuntansi perusahaan. Sedangkan kalau laba ekonomi, ya, itu penerimaan atau pendapatan atau penjualan atau omset, ya, itu setelah dikurangi dengan biaya eksplisit maupun implisit. Ya. Apa itu biaya implisit? Ya, berarti biaya implisit ini adalah mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk proses produksi. Ya, jadi memang di sini harus dibedakan apa itu biaya eksplisit dan apa itu biaya implisit. Ya. Kemudian, ya, definisi dari volume penjualan. Apa itu definisi dari volume penjualan? Ya, menurut Mulyadi tahun 2010, ya, volume penjualan itu merupakan ukuran yang menunjukkan banyaknya atau besarnya jumlah barang dan jasa yang terjual dan dapat dinyatakan dalam bentuk unit, kilo, ton, ya, dan lain-lain gitu ya, untuk memberikan prediksi, implikasi atau dampak terhadap pertumbuhan penjualan terhadap laba. Ya, jadi volume penjualan ini ukuran banyaknya, ya, barang atau jasa yang terjual. Ya, jadi nanti ukurannya itu bisa unit, bisa kilo, bisa ton, gitu ya, dan lain-lain. Ya. Analisis biaya volume laba itu memfokuskan pada hubungan antara 5 faktor. Ya, jadi analisis biaya volume laba dan biaya, ya, itu hubungannya dikaitkan oleh 5 faktor. Yang pertama itu adalah harga dari produk dan jasa. Yang kedua, volume produk dan jasa yang diproduksi atau dan terjual. Yang ketiga, biaya variabel. Yang keempat, biaya tetap total. Dan yang kelima adalah bauran produk dan jasa yang dihasilkan. Ya, jadi ada 5 faktor di sini. Ya, ada 5 faktor yang membentuk pola hubungan biaya, volume, dan laba. Bagaimana harga bisa membentuk hubungan antara 3 komponen ini, yaitu biaya, volume, dan laba? Ya, kalau dianalogikan, ya, biaya itu bersumber dari biaya-biaya produksi yang masuk, yaitu ada BPB, BTKL, dan BOP. Setelah biaya produksi ini masuk, ya, dan berubahlah menjadi produk jadi, ya, maka ini harus dilakukan yang namanya penjualan. Ya, berapa jumlah produk yang diproduksi dan berapa jumlah produk yang bisa dijual. Ketika terjadi penjualan, maka perusahaan bisa menentukan berapa laba yang didapatkan. Ya, sebelum laba ini muncul, atas penjualan, ya, perusahaan ini harus bisa menentukan harga, ya, baik harga pokok maupun harga pasar. Harga pokok sama harga pasar ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh biaya-biaya yang masuk untuk proses produksi. Biaya-biaya yang masuk dalam proses produksi itu akan membentuk yang namanya harga pokok. Ya. Setelah barang jadi dan barang dijual, itu namanya harga pasar. Harga pasar, ya, rumusnya adalah
harga pokok ditambah dengan laba. Ya, kalau perusahaan menjual pasti menginginkan laba, nggak mungkin perusahaan menjual kok pengennya rugi, itu nggak mungkin. Oleh karena itu harga pasar itu rumusnya secara umum itu adalah harga pokok ditambah dengan laba. Jadi kaitannya itu seperti itu. Ya, ada korelasinya. Kemudian volume produk ini juga ada keterkaitan. Ya, kalau biaya produksi sudah masuk kemudian membentuk output, ya kemudian bisa masuk ke dalam proses penjualan. Berapa jumlah produk yang terjual, berapa jasa yang sudah dikeluarkan, ya itu terbentuk dari biaya-biaya yang sudah masuk, yang sudah digunakan untuk proses produksi. Ya. Kemudian biaya di sini ada biaya variabel per unit. Ya, biaya variabel per unit ini penting sekali ya. Kalau biaya tetap itu kan jelas ya, setiap periodenya bertambah, selalu tetap gitu ya, meskipun outputnya berubah. Tetapi kalau biaya variabel ini ketika outputnya berubah juga variabelnya ini juga akan berubah. Ya. Kalau volumenya tinggi berarti biayanya juga pasti akan tinggi. Berarti nanti labanya juga akan tinggi karena hubungannya positif. Kalau positif itu ya semakin tinggi gitu ya. Ya semakin tinggi biaya, semakin tinggi penjualan, semakin tinggi penjualan berarti semakin tinggi laba. Itu berarti hubungannya positif searah. Kemudian ada biaya total, biaya tetap total. Ya, biaya tetap total ini adalah yang sudah Bu Tio sampaikan, bahwa biaya tetap ini adalah merupakan biaya yang selalu jumlahnya tetap meskipun outputnya itu berubah. Ini nanti juga ada keterkaitan dengan hubungan biaya, volume, dan laba. Karena ada unsur biaya di situ, pembentuk harga. Kemudian ada bauran produk dan jasa yang dihasilkan. Ya, bauran produk dan jasa yang dihasilkan ya, ini adalah biaya-biaya yang tidak ada keterkaitan dengan proses produksi. Berarti ini ada keterkaitan dengan biaya non produksi. Apa itu? Promosi dan administrasi umum. Apakah biaya promosi dan administrasi umum itu juga digunakan untuk menentukan harga? Ya, ini juga harus dipertimbangkan sama perusahaan. Ya, jangan sampai perusahaan itu menentukan harga jual, ya. Ini biaya-biaya kayak biaya promosi, pemasaran itu tidak diikutkan. Padahal biaya promosi itu tinggi sekali ketika perusahaan itu akan melakukan ya pengenalan produk di lapangan. Jadi biaya-biaya yang tidak ada keterkaitan dengan proses produksi atau biaya non produksi ini juga bisa dihubungkan ya, bisa dikaitkan dengan biaya, volume, dan laba. Jadi 5 hal ini tuh saling kait-mengkait. Ya, saling kait-mengkait. Jadi besok misal kalau Bu Tio menanyakan apa itu hubungan biaya, volume, dan laba, dilihat dari sisi harga dan harga dari produk dan jasa, ya silakan kalian bisa menjelaskan apa yang sudah Bu Tio sampaikan. Silakan kalian pahami di situ. Kemudian di sini juga ada tujuan analisis biaya, volume, dan laba. Apa sih tujuan kita menganalisis biaya, volume, dan laba? Adalah merupakan sebagai alat bantu yang sangat berguna bagi manajer untuk memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba dalam berbagai keputusan bisnis. Keputusan tersebut mencakup jenis produk dan jasa yang ditawarkan, harga yang dikenakan, strategi pemasaran yang dijelaskan, dan struktur biaya yang digunakan. Ya, jadi menganalisis biaya, volume, dan laba itu memang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum menentukan harga pasar. Karena harga pasar ini penting sekali, jangan sampai terlalu tinggi dan jangan sampai terlalu rendah, atau bahkan rugi. Harus dilihat. Dilihatnya dari mana? Dari strategi pemasaran. Ya. Mungkin dari sisi harga pesaing, atau dikaitkan dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Ya, di mana bauran pemasaran itu ada 7P. Ya.
ada price plates gitu ya, dan lain-lain ya gitu ya. Jadi semuanya memang harus diketahui oleh perusahaan, harus bisa dianalisis. Karena kalau ini gagal dalam menganalisis ini, ya berarti nanti perusahaan akan salah di dalam menentukan harga pasar. Ya, karena nanti fatal hasilnya ketika salah menentukan harga pasar. Ya, jadi harus berhati-hati di situ. Kemudian hubungan biaya, volume dan laba, ya, itu juga bisa dilihat pada konsep ya. Ya, umumnya untuk mengukur sukses tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dari laba yang diperoleh perusahaannya, betul. Jadi kalau perusahaan itu dikatakan itu sukses atau tidak, itu dilihat dari laba, apakah perusahaan ini laba ataukah tidak. Kalau laba berarti kinerjanya bagus. Laba pun juga harus selalu meningkat setiap tahunnya, gitu ya. Ya. Tidak harus laba pun kalau misal kok tahun kemarin laba 7.000, sekarang kok laba tapi hanya 5.000, ya berarti itu masih kurang bagus performanya. Yang dikatakan bagus ya sesuai dengan standar laba itu adalah setiap tahun semakin bertambah, selalu naik. Kalau ke tahun kemarin 7.000, ya laba tahun ini harus lebih dari 7.000, itu baru dikatakan kinerjanya bagus. Kalau sama-sama labanya itu kok turun, ya berarti kinerjanya harus dibenahi. Pada titik mana yang harus dibenahi. Ya, sedangkan laba terutama sangat dipengaruhi oleh volume produksi, dan volume produksi juga mempengaruhi terhadap besarnya biaya yang dikeluarkan agar volume produksi dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan ya. Ini sudah saya Butio jelaskannya di awal tadi, bahwa antara biaya, volume dan laba yaitu ada 5 indikator tadi, ada 5 faktor tadi yang saling berpengaruh gitu ya. Dan ketika itu dijadikan sebuah cycle ya, sebuah siklus ya, itu nanti semuanya akan berbentuk rantai ya, tidak putus ya. Tuh. Kemudian fungsi analisis break even point atau BEP ya. Jadi nanti di materi analisis biaya, volume dan laba itu nanti ada keterkaitan juga dengan analisis BEP atau break even point. Ya mungkin ini kalian juga sudah mendapatkan materi ini mungkin di mata kuliah manajemen keuangan gitu ya. Ini Butio sedikit mengulas gitu ya. Kalau memang belum ya berarti harus benar-benar diperhatikan apa sebenarnya itu BEP ya. BEP adalah suatu teknik analisa untuk mengetahui hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan. Sehingga kemampuan manajemen dalam menetapkan strategi perusahaan itu harus memadai untuk mengatasi persaingan dengan perusahaan kompetitor atau pesaing sejenis agar perusahaan dapat mencapai laba semaksimal mungkin. Yang kedua, analisa yang memberikan informasi tentang berapa tingkat penjualan yang harus dicapai agar suatu perusahaan tidak menderita kerugian ataupun tidak mendapatkan keuntungan. Dan dari analisa ini, suatu manajemen perusahaan juga akan mengetahui berapa produk yang harus dijual untuk mencapai tingkat laba yang telah ditargetkan sebelumnya. Ya, jadi break even point ini merupakan sebuah teknik analisa atau informasi-informasi yang ada keterkaitan dengan biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, volume kegiatan, tingkat penjualan, apakah perusahaan ini untung ataukah tidak. Ya itu semuanya nanti akan dianalisa pada sisi BEP. Ya langkah untuk menghitung BEP, yaitu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kontribusi margin. Apa itu kontribusi margin? Yaitu saldo dari revenue atau pendapatan dikurangi dengan variabel expense atau biaya variabel. Jadi seandainya kontribusi margin itu lebih kecil daripada fixed expense atau biaya tetap, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan ada dalam keadaan rugi atau loss. Ya, jika kontribusi margin itu lebih besar daripada fixed expense, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan ada dalam keadaan laba atau profit. Dan jika
kontribusi margin ini sama dengan fixed expense, itu artinya BEP, tidak untung tidak rugi. Ya, jadi di sini ada 3 yang harus mahasiswa ketahui: kapan perusahaan itu dalam keadaan rugi, kapan perusahaan dalam keadaan laba, dan kapan perusahaan dalam kondisi BEP. Ya, sedangkan untuk rumus BEP ya, jika menggunakan satuan ukuran rupiah, itu rumusnya adalah TFC dibagi dengan 1 dikurangi TVC per TR. Apa itu TVC? TFC adalah biaya tetap, TR itu adalah volume penjualan, dan TVC itu adalah biaya variabel. Jadi jika perusahaan menggunakan BEP dengan dengan ukuran rupiah. Kalau menggunakan ukuran unit, rumusnya adalah TFC atau biaya tetap itu ya, dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya variabel per unit. Ya. Kemudian ada yang namanya analisis margin of safety. Apa itu analisis margin of safety? Ya, menunjukkan berapa banyak penjualan boleh turun dari jumlah penjualan tertentu di mana perusahaan belum menutup biaya tetap secara keseluruhan dan sisanya merupakan laba. Ya, jadi analisis margin of safety ya, ini merupakan ya kapan perusahaan itu bisa mentolerir jika terjadi penurunan penjualan. Ya, kapan perusahaan itu bisa mentolerir itu? Misal tahun 2018 penjualannya 3.000 unit. Di tahun 2019 ya, di tahun 2019 turun menjadi 2.000 unit. Apakah ini bisa ditoleransi ataukah tidak? Ya, ini mau nggak mau harus digunakan analisis margin of safety. Ya, karena ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan dengan turunnya penjualan itu apakah masih tetap bisa berdiri ataukah tidak. Ya. Jadi penurunan penjualan ya selama masih dalam taraf safety ya, itu masih bisa ditolerir sama perusahaan ya, sama pimpinan. Misal di sini misal kita sebagai marketing gitu. Ya, masih bisa ditolerir ya, mungkin karena kondisi-kondisi perekonomiannya tidak menentu, banyak terjadi bencana-bencana dan lain sebagainya, akhirnya menimbulkan turunnya penjualan, itu bisa ditolerir kalau di situ. Tapi kalau semuanya kondisi baik-baik aja kok terjadi penurunan, itu memang benar-benar harus analisa oleh perusahaan. Kenapa kok terjadi penurunan penjualan? Oleh karena itu, batas-batas analisis margin of safety ini memang harus diketahui oleh perusahaan. Kapan perusahaan mentolerir penjualan itu turun? Karena ini berdampak terhadap going concern-nya sebuah perusahaan. Apakah perusahaan ini akan tetap berdiri ataukah nanti akan bangkrut? Karena penjualannya selalu turun. Ya. Rumusnya di sini ada margin of safety. Kalau menggunakan ukuran persentase itu adalah margin pengamanan penjualan ya, dalam rupiah dibagi dengan penjualan kali 100%. Kalau margin penjualan ya dalam rupiah ya, itu sama dengan total penjualan dikurangi dengan penjualan impas margin. Ya. Sebenarnya untuk persentase mengenai margin of safety ini ya, itu sebenarnya tidak menggunakan rumus ini pun sebenarnya juga tidak terjadi masalah gitu ya. Jadi sebenarnya penggunaan rumus ini ya itu digunakan ketika perusahaan itu benar-benar ingin menetapkan sebuah margin dengan sasaran yang tepat gitu ya. Tetapi kalau perusahaan itu sudah terbiasa menggunakan kebijakan margin of safety ini ya, biasanya perusahaan juga akan memberikan kebijakan-kebijakan tertentu. Misal penjualan tahun depan tuh boleh turunnya misal hanya sekian persen, mungkin karena diprediksi bahwa bulan depan itu terjadi inflasi atau terjadi apa yang itu berdampak terhadap penurunan penjualan. Itu biasanya dimunculkan di awal tahun gitu ya. Gitu. Biasanya perusahaan bisa memberikan kebijakan itu ya. Tetapi kalau memang perusahaan itu belum ada prediksi apakah nanti perusahaan itu bisa turun apa enggak di tahun ke depan ya, itu perusahaan bisa menggunakan rumus yang sudah Bu Tio sampaikan ini gitu ya. Tapi secara umum perusahaan itu bisa mendeteksi di awal kapan persentase penjualan itu turun karena dengan kondisi-kondisi yang sudah ada.
Kemudian ada yang namanya analysis degree of operating leverage ya. Analysis degree of operating leverage ya. Apa itu operating leverage? Yaitu ukuran besarnya penggunaan biaya tetap dalam sebuah perusahaan. Semakin tinggi biaya tetap, maka semakin tinggi operating leverage yang dicapai perusahaan, dan semakin besar pula sensitivitas laba bersih terhadap perusahaan penjualan perusahaan tersebut. Ya, jadi ini operating leverage ya atau OL ini adalah mengukur ya, digunakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya penggunaan biaya tetap dalam sebuah perusahaan. Ya. Kemudian di sini juga ada istilah degree operating leverage. Apa itu? Yaitu ukuran pada tingkat penjualan tertentu, yaitu berapa persen perubahan volume penjualan akan mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Ya. Jadi kalau degree operating leverage itu adalah merupakan ukuran pada tingkat penjualan ya, dinyatakan pada persentase ya. Nah, apakah dengan turunnya penjualan ini mempengaruhi margin secara signifikan ataukah tidak? Itu namanya degree operating leverage. Ya, rumusnya adalah margin kontribusi ya dibagi dengan laba bersih. Ya, margin kontribusi tadi rumusnya sudah Putio sampaikan di depan tadi ya, yaitu contribution margin yang tadi. Ya, yaitu penjualan dikurangi dengan variabel expense. Sekarang contoh di sini ya. Diketahui data biaya dan penjualan PT ABI adalah sebagai berikut. Ya, ini ada tahun 2015 sampai tahun 2019. Dengan FC itu fixed cost atau biaya tetap, yaitu ada 1 juta ya, dimana kalau fixed cost itu setiap tahunnya selalu tetap. Ada di sini juga variable cost ya, variable cost tahun 2015 2 juta sampai pada tahun 2019 itu adalah 4 juta. Sedangkan harga jual per unit itu adalah Rp5.000, Rp6.000, Rp7.000, Rp8.000, Rp9.000 ya. Sedangkan total cost di sini adalah dari FC ditambah dengan VC ya. Jadi 1.000 ditambah dengan 2.000 ketemu 3.000, 1.000 tambah 2,5 ketemu 3,5 dan seterusnya. Kemudian sales per unit ya, sales per unitnya ini harga jual per unit itu adalah sales ini adalah total yang dijual dalam unit gitu ya. Ada 2.000 unit tahun 2015, 2016 ada 2.500 unit, 2017 ada 3.000 unit, 2018 ada 3.500 unit, 2019 ada 4.000 unit. Sedangkan untuk total penjualan ini adalah hasil perkalian antara sales ya unit dikalikan dengan harga jual per unit, yaitu 5.000 dikalikan 2.000 sama dengan 10.000 ya, 6.000 dikalikan 2.500, 7.000 dikalikan 3.000, 8.000 dikalikan 3.500, 9.000 dikalikan 4.000 ya. Itu nanti ketemu namanya total penjualan. Kemudian kita diminta untuk mencari BEP dalam ukuran unit maupun rupiah. Oke, kita mencarinya dalam unit dulu. Dalam unit tadi rumusnya adalah TFC dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Ya, untuk BEP tahun 2015 ya, BEP tahun 2015 ya, itu sama dengan ya TFC-nya 1 juta ya, total fixed cost tahun 2015 itu 1 juta dibagi dengan harga jualnya itu 5.000 gitu ya. Kemudian dikurangin dengan biaya variabelnya itu ada 2 juta dibagi dengan unitnya ada 2.000. Jadi ketemunya adalah 250 unit. Ya, silahkan kalian bisa mengerjakan BEP tahun 2016 sampai tahun 2019 sesuai dengan contoh yang Putio sampaikan. Ya. Jadi nanti di sini ya penjelasannya adalah nanti ketika perusahaan itu akan memproses produksi sejumlah 250 unit ya, maka itu akan terjadi BEP. Ya, akan terjadi titik potong, titik impas, perusahaan itu tidak untung tidak rugi di sini. Ya, jadi antara total cost dengan sama dengan total penjualan itu sama. Itu namanya titik impas atau BEP. Jadi perusahaan itu akan mengalami BEP jika perusahaan itu hanya bisa menjual 250 unit. Sedangkan di soal itu adalah penjualannya di atas 250 unit semua, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000. Ya berarti ini perusahaan dalam kondisi baik karena ada
nilai penjualannya semakin bertambah dan labanya, kontribusi margin pun juga tinggi. Kalau di situ terjadi kontribusi margin ya positif gitu ya, dimana kontribusi margin itu lebih lebih besar daripada fixed cost-nya ya, itu berarti perusahaan dalam kondisi yang baik alias akan mendapatkan laba. Jadi kalau perusahaan laba ya berarti perusahaan itu akan baik. Ya, biasanya kalau perusahaan itu ketika perusahaan itu menghitung BEP atau break even point itu ketika perusahaannya itu berfluktuatif ya, tahun ini laba, tahun depannya rugi gitu ya, meskipun itu laba tapi labanya itu dengan kadar yang tidak signifikan, itu kalian bisa menentukan atau bisa membuat yang namanya memasukkan ke rumus BEP ini. Tetapi kalau memang setiap tahunnya kok naik terus secara signifikan ya kalian tidak perlu mencari BEP karena itu jelas pasti perusahaan akan untung. Jadi ketika perusahaan itu membuat analisis BEP itu ketika perusahaan itu mengalami fluktuatif ya, tahun ini untung, tahun depannya rugi, atau misal kok misal kok rugi terus kayak gitu setiap tahunnya, ataukah misalpun labanya itu naiknya hanya sedikit atau tidak signifikan, itu kalian bisa langsung menggunakan tarif BEP. Jadi untuk mengantisipasi jika unit yang dihasilkan itu jangan sampai sama dengan yang unit BEP. Kalau sampai dengan unit BEP berarti perusahaan itu nihil alias tidak untung ataupun tidak rugi. Jadi perusahaan itu mau nggak mau harus menjual unit itu harus di atas BEP jika pengen perusahaan itu selalu untung, selalu bisa berdiri ya, seperti itu. Tapi untuk BEP dengan menggunakan ukuran rupiah ya, tadi rumusnya adalah TFC dibagi dengan 1 dikurangi TVC per TR ya. Untuk tahun 2015 yaitu berarti 1 juta dibagi 1 dikurangi 2 juta dibagi dengan 10 juta sama dengan 1.250.000, 1.250.000 ya. Jadi nanti ketika perusahaan itu sudah menjual pada posisi 1.250, 1.250 ya, itu berarti perusahaan akan pada titik BEP. Tetapi kita lihat bahwa penjualannya pun juga akan di sini tinggi nih, 10 juta, 15 juta, 21 juta, 28 juta, 36 juta, sangat amat di atasnya dari titik BEP. Berarti perusahaan masih dalam kondisi yang aman. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan kapan perusahaan itu harus menganalisis titik BEP ini ya, ketika perusahaan itu mengalami fluktuatif setiap tahunnya, untung ruginya itu selalu fluktuatif, dan meskipun itu untung pun juga tidak signifikan jumlahnya, dan atau perusahaan itu mengalami rugi terus menerus setiap tahunnya, itu memang perusahaan harus mau nggak mau mencari titik BEP-nya. Jadi untuk menjadi tolak ukur kalau memang itu unitnya kok di bawah BEP, mau nggak mau harus mengejar taraf BEP-nya itu supaya tidak untung maupun tidak rugi. Ya kalau bisa lebih dari itu biar untung. Ya, kapan perusahaan bisa mengejar misal kok penjualannya itu di bawah BEP ya, itu mau nggak mau harus mengejar penjualan itu supaya bisa minimal sama dengan BEP. Kalau bisa lebih dari BEP. Tetapi dari kasus yang Bu Tio sampaikan ini ya, total penjualannya adalah sangat amat lebih dari titik BEP, karena BEP 1.250.000, sedangkan total penjualannya itu lebih dari 10 juta. Ya, jadi di sini adalah perusahaan dalam kondisi yang bagus. Ya. Jadi seperti itu untuk perusahaan ketika menganalisis kapan menggunakan atau menganalisis BEP. Ya, jadi itu penjelasan mengenai analisis hubungan biaya, volume dan laba. Ya, jika ada pertanyaan atau masukan silakan masukkan di Google Classroom atau di kolom komentar ya, baik langsung melalui video maupun melalui Google Classroom atau melalui email yang sudah Bu Tio share. Ya, begitu saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.